sukses! Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur subtitle untuk meningkatkan kualitas pengalaman saat menonton video. Salam sukses! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam kes, semangat pagi. Yeay! Ya teman-teman, kemarin kita udah membahas tentang bagaimana kita mula-mula membentuk struktur organisasi, iya kan? Nah, teman-teman, kemarin kita bahas tuh tentang adanya tim hunter dan tim farmer tuh. Tapi kita belum bahas tuh pentingnya struktur organisasi gitu. Pentingnya struktur organisasi apa sih gitu? Kenapa penting struktur organisasi? Kenapa perlu struktur organisasi gitu? Karena kita perlu mencapai visi dan kita perlu pembagian pekerjaan. Yang kedua kita perlu pembagian pekerjaan kepada tim kita itu nanti. Apa pekerjaannya? Dia itu farmer atau hunter? Hunternya hunter apa? Farmernya farmer apa? Banyak nanti. Hunternya sales alkes, sales mendatangkan traffic, sales apa, banyak nanti kita bahas itu. Di big fish, nyari ikan gede gitu, nyari omset gede hunternya. Terus farmernya apa? Farmernya melayani pelanggan, service excellent, komplain, banyak itu, tergantung besarnya perusahaan Anda juga nanti dikembangkan gitu. Itu. Nah, tapi yang paling penting dalam struktur organisasi ini adalah siapa dipimpin siapa dan siapa harus melakukan apa. Siapa dipimpin siapa, berarti atasannya siapa, bawahannya siapa, dan siapa itu orang di dalam itu pekerjaan utamanya apa. Nanti berkaitan dengan gaji yang berkorelasi dengan key performa indikator, karena tingkatan tertinggi dari sistemasi SDM ini adalah key performa indikatornya. Kemudian dari ini itu juga kita bisa bagi tuh target omsetnya. Tim hunter target omsetnya yang ini untuk mencapai misalnya 250 juta itu tadi. Ini tim hunter yang ini sekian ratus juta. Tim farmer harus mencapai omset berapa? Ini apa yang dicapai? Apa? Kemudian kepuasan pelanggannya. Itu nanti akan bisa terplotting. Nanti akan saya kasih contoh di tempat saya tuh. Gitu. Karena ada ini tim hunter, tim farmer ini, satunya tim hunter ini gitu, misalnya target omset gitu kan. Tim farmernya bukan target omset, biaya operasional misalnya, atau HPP, nah gitu kan, bisa kan, atau HPP, harga pokok pembelian, penjualannya turun gitu kan, sehingga net marginnya besar gitu. Bisa juga itu diplot gitu, seperti itu. Maka itu. Nah, teman-teman, target-target seperti itulah yang harus ada di struktur organisasi. Bagaimana kita membagi target, teman-teman. Maka tadi nih, ini aduh. Mas, kita anu dulu ya, sebentar ya. Nah, biar rata. Nah, sudah gemuk. Nah, ini kan, leader gitu kan, leader. Misalnya tuh leader harus, jadi cari leader itu yang kalau udah teman-teman hebat ya, itu cari yang berpengalaman gitu. Kalau belum, teman-teman yang harus mempunyai pengalaman sehingga nanti bisa memimpin leader hebat gitu. Nah, ini tadi kalau di tempat saya itu per unit titik itu targetnya 1 miliar tuh. Leader punya angka dia 1 miliar. Nah, kita tentukan tuh owner atau tim holding itu menentukan frame berpikirnya 1 miliar ini dibagi siapa aja gitu. Tim hunter gitu.
Tim Hunter itu misalnya, oh tim Hunter 750 juta nih. Terus tim Farmer, tim Farmer 250 juta. Gitu. Nah, tim Hunternya untuk 750 juta apa? Kita cari orang yang bisa, misalnya, cari orang yang bisa jualin alkes. Kita cari sales alkes. Cari orang yang berpengalaman, teman-teman, gitu. Cari orang yang berpengalaman, udah pernah, gitu. Kita kasih KPI, gitu. Kita kasih target, gitu ya. Itu. Terus di sini misalnya ini orang sales yang mendatangkan traffic, mendatangkan kunjungan. Per kunjungan itu misalnya 30 ribu gitu kan. Nah, ini dibebankan nih orang yang ini, berarti misalnya perharinya dia harus mendatangkan misalnya 100 orang. Berarti kalau 100 orang kan jadi 30 juta per sales itu. Berarti misalnya, atau per hari 100 juta 100 orang 30 ribu, 30 juta ya. 3 juta itu per hari gitu misalnya ya. Nanti kita akan bahas secara detail itu di KPI itu. Terus misalnya di sini nih ada sales, apalagi sales yang mendatangkan dokter, pasien-pasien dokter, atau sales resep gitu. Sales resep apa itu sales resep? Sales yang fungsinya untuk mendatangkan resep-resep dokter-dokter itu misalnya, seperti itu. Dan ini teman-teman sesuai kondisi lapangannya apa gitu, itu tim hunter gitu. Tim hunter ini penting, ya penting sekali. Bahkan di apotek saya yang belum buka itu kita udah bisa menghasilkan omset itu. Jadi tim hunter ini yang keliling itu, ambilin database semuanya gitu, kita masukkan ke grup WhatsApp tuh. Nah, itu kan udah mulai tanya-tanya tuh, trafficnya itu datengin omset itu. Belum buka apoteknya, iya. Loh Mas, pelanggaran. Iya, alhamdulillahnya kita punya apotek yang itu, apotek yang belum buka itu kan deket dengan apotek kita tuh. Jadi nggak masalah, kita ngambilnya di sini ekspansinya gitu. Nah, ini sales alkes, sales yang mendatangkan kunjungan, sales resep itu, ini ada banyak macamnya ini. Ada sales yang kalau teman-teman punya dokter praktek, maka cari sales yang mendatangkan orang periksa untuk dokter praktek gitu. Untuk dokter praktek. Gitu. Nah, terus yang di sini tim farmer. Ini tim farmer itu adalah misalnya tim outlet gitu kan. Tim outlet yang melayani di outlet. Dia juga harus punya produktivitas, harus nangkepin orang-orang yang di sini nih misalnya. Atau yang ini mendatangkan kunjungan ini, harus mendatangkan kunjungan ini harus ditangkap oleh tim outlet nih. Itu. Terus tim outlet, kemudian yang di sini tim farmer, tim outlet, ada juga misalnya tim service excellent gitu. Tim farmer, tim open nelponin CS, tim yang ngingetin pelanggan atau apa gitu misalnya gitu. Dan bisa teman-teman kembangkan sendiri gitu. Mas, bagian keuangan di mana? Bagian HRD di mana? Bagian marketingnya, ini kan marketing nih, bagian tim hunter tuh marketing tuh. Terus bagian operasionalnya di mana? Katanya ada 5 pilar tuh Mas bisnis apotek. Iya. Tapi kalau Anda omsetnya masih kecil, maka secara organik ini ada di sini nih, leader. Nah, ini terus di sini mungkin ada purchasing-nya tuh, purchasing gitu. Tim order, tim gudang itu di sini nih. Tim outlet ini purchasing, order gitu. Nah, itu di sini. Nah, terus kalau omsetnya makin naik, ini keuangan, misalnya keuangan juga di sini nih. Nah, keuangan ini naik nih di sini, di bawahnya leader nih. Keuangan. Terus di sini kalau makin naik lagi ada HRD. Kemudian di sini ada lagi misalnya operation gitu, operation. Nah, itu secara organik dia akan terbentuk.
Kalau teman-teman udah kesusahan tentang SDM, maka cari SDM. Kalau HRD, kalau teman-teman kok bocor semua, cari orang operation gitu. Tapi leadernya ini dulu nih, teman-teman jadi leader. Kalau udah jadi leader, cari leader dulu, leadernya mumpuni, ya udah diurusi HRD, suruh ngurusin leader. Keuangan suruh ngurusin keuangan gitu. Maka di perusahaan-perusahaan besar ada yang namanya program MDB, Manager Training gitu, MT gitu kan. Nah ini orang yang menjadi leader ini itu bisa SDM, bisa multi talent gitu. Nah saya tim kader saya itu saya latih untuk multi talent. Gitu. Jadi saya putarkan tuh di HRD, putarkan keuangan, putarkan terus operation putarkan, marketing putarkan gitu. Itu. Ini teman-teman, loh Mas kalau marketing, branding seperti apa gitu? Ini mazhab ya. Tapi saya itu yang namanya branding itu kalau apotek teman-teman itu masih kecil, itu ya personal branding aja. Teman-teman yang harus di branding, teman-teman yang harus di branding. Kalau udah mulai besar, mulai banyak cabangnya, baru teman-teman buat tuh brandingnya. Branding warna-warni nanti teman-teman bisa belajar ke Bu Weni Trisuryani. Oke, itu dulu dari saya tentang struktur organisasi. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga tentang struktur organisasi ini, bagaimana kita memecah target objek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!